Agustinus Adi Sucipto. Agustinus Adi Sucipto merupakan pahlawan nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 071-TK-1974 tanggal 9 bulan November tahun 1974. Marsekal Muda Anumerta Agustinus Adi Sucipto lahir di Salatiga, Jawa Tengah, tanggal 3 Juli 1916. Agustinus Adi Sucipto bersekolah di GHS, Kineskundits Hot School, atau Sekolah Tinggi Kedokteran, dan lulus Sekolah Penerbangan Militaire Luxembourg di Kalijati. Agustinus Adi Sucipto berhasil menerbangkan pesawat jenis Nishikoran yang dicat merah putih di Tasikmalaya ke Maguwo, Yogyakarta. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, ia berhasil menerbangkan pesawat Cureng berbendera merah putih di sekitar Jogja. Inilah penerbangan berbendera merah putih pertama di Indonesia. Pada tanggal 15 November 1945, Adi Sucipto mendirikan sekolah penerbangan di Yogyakarta, tepatnya di lapangan udara Maguwo, yang kemudian diganti namanya menjadi Bandara Adi Sucipto untuk mengenang jasanya sebagai pahlawan nasional. Pada saat agresi militer Belanda pertama, Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh diperintahkan terbang ke India menggunakan pesawat Dakota VT CLA. Penerobosan blokade udara Belanda menuju India dan Pakistan berhasil dilakukan. Sebelum pulang ke Indonesia, mereka singgah di Singapura untuk mengangkut bahan obat-obatan Palang Merah Malaya. Pesawat mendekati Lanut Maguwo pada pukul 16.30. Tiba-tiba dari arah utara muncul dua pesawat Catshawk milik Belanda yang diawaki oleh Letu B.J. Roesing dan Serma W.E. Erkelens yang langsung menembaki pesawat tersebut. Akibatnya, pesawat hilang kendali dan akhirnya pesawat jatuh di perbatasan desa Ngoto dan Wojo dan langsung terbakar. Agustinus Adi Sucipto meninggal dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kuncen 1 dan 2, tanggal 29 Juli 1947. Ahimsa. Ahimsa merupakan ajaran Mahatma Gandhi yang melarang membunuh atau anti peperangan. Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran dalam Islam yang merujuk pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah timbul sebagai reaksi dari paham Mu'tazilah yang menganut teologi Qadariyah sekitar tahun 300 Hijriah. Di Indonesia, aliran kalam Asy'ariyah dianut oleh Nahdlatul Ulama. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi lahir di Kototuo, Balai Gurah, 4 Angke, Agam, Sumatera Barat. Ahmad awalnya sekolah pendidikan dasar dan dilanjutkan ke sekolah Quake School, tamat pada tahun 1871 Masehi. Di samping belajar di pendidikan formal yang dikelola Belanda, Ahmad juga mempelajari Mabadi' atau dasar-dasar ilmu agama dari Syekh Abdul Latif. Ahmad menghafal Al-Quran dan berhasil menghafal beberapa juz. Pada tahun 1287 Hijriah, Ahmad pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah ibadah haji selesai, Ahmad tetap tinggal di Mekah untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dan menuntut ilmu dari para ulama-ulama Mekah, terutama yang mengajar di Masjidil Haram. Di antara guru-guru Syekh Ahmad Khatib rahimatullah di Mekah adalah Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Shatta al-Maki Asy-Syafi'i, Sayyid Utsman bin Muhammad Shatta al-Maki Asy-Syafi'i, dan Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Shatta ad-Dimyati al-Maki Asy-Syafi'i, yaitu penulis I'anatut Talibin.
Syekhul Ahmad Khatib rahimakumullah diangkat menjadi imam dan khatib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Jabatan sebagai imam dan khatib bukanlah jabatan yang mudah diperoleh. Jabatan ini hanya diperuntukkan orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wafat pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1334 Hijriah di Mekah, Saudi Arabia. Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam. Ahmad Dahlan mengadakan suatu pembaruan dalam cara berfikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Dia mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Sejak awal, Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta, dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.